Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh indah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih untuk waktu kami boleh merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 42. Mazmur nomor 42 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dalam ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini minggu terakhir sebelum kita mengakhiri tahun 2022. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun. Apakah kita masih konsisten untuk bertekun menyediakan waktu secara pribadi untuk Tuhan di dalam doa dan di dalam merenungkan firman-Nya seperti yang telah kita lakukan selama? Ataukah tanpa kita sadari kita telah meninggalkan jam-jam doa pribadi kita oleh karena berbagai kesibukan kita? Di tengah kehidupan dunia yang hiruk pikuk ini, ada begitu banyak pengaruh yang membuat kita tidak lagi bertekun di dalam Tuhan. Pekerjaan, hobi, dan aktivitas-aktivitas jasmani lainnya yang telah menguras waktu dan tenaga kita, sehingga kita pun mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa menyediakan waktu untuk Tuhan, menyediakan waktu untuk berdoa, dan merenungkan firman Tuhan adalah sebuah pemborosan waktu. Benarkah demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Itu tidak benar. Itu salah besar. Justru semakin kita bertekun di dalam Tuhan, hidup kita makin diperbaharui dan hari ke hari, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Jadi tidak ada kata-kata yang sia-sia, ya Bapak Ibu, atau kata-kata yang mubazir. Jika kita berceri lelah dan bertekun di dalam perkara-perkara rohani atau ibadah, Alkitab dengan tegas katakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bertekun di dalam doa dan firman-Nya adalah sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Di dalam kemudiannya turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu, memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan merupakan fondasi yang kuat bagi kehidupan rohani kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana jika kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan? Sudah pasti kita tidak akan memiliki kekuatan rohani untuk menghadapi, untuk setiap tantangan dan badai kehidupan yang datang menyerang kita. Daud mengingatkan kita di ayat nats kita pada malam hari ini, yang sudah kita baca dalam ayatnya yang ke-9, bahwa di sepanjang hari Tuhan telah mencurahkan kasih setia-Nya kepada kita. Maka sudah seharusnya pada malam hari di waktu pribadi kita mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan melalui doa atau aktivitas-aktivitas kita. Mari jemaat Tuhan, milikilah kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan seperti Daud. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itu terdapat di dalam Mazmur nomor 42 ayat 2 sampai 3. Kedekatan Daud dengan Tuhan adalah kunci kekuatan Daud dalam menghadapi setiap masalah. Bukan karena kekuasaan yang dimilikinya sebagai raja. Daud sadar bahwa ia tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan.
Itulah sebabnya ia memohon kepada Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu yang kudus daripadaku. Kepada Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 13. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan kita ini bukan siapa-siapa. Karena itu, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu terus melekat di dalam hidup kami, dan renungkan firman-Mu menjadi suatu kerinduan kami. Terima kasih ya Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.